Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Muharramah dari kelas B20 semester 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang landasan pokok usul al-tarbiyah. Dasar pokok usul al-tarbiyah. Dasar pokok usul al-tarbiyah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Sirah Sahabat, dan yang keempat kesungguhan para ulama muslim. Pendidikan Islam bukan didasarkan pada hawa nafsu, bukan juga berdasar pada ideologi yang jauh dari syariat. Akan tetapi, pendidikan Islam mempunyai landasan dan sumber hukumnya sendiri, sehingga sejalan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam merealisasikan tujuan diturunkannya ajaran agama Islam, serta untuk menjamin kebahagiaan siapapun yang mengikutinya, baik di dunia maupun di akhirat. Landasan utama dan pokok rujukan itu adalah Al-Quran. Kaum Quraisy mencapai puncak kefasihan bahasa dan keindahan struktur kata yang tak tertandingi, dibuktikan dengan syair-syair pujian-pujian, qasidah, dan berbagai produk keindahan dan keunggulan bahasa Arab yang dinukil dari mereka. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran, akal pikiran mereka terperanjat kagum dan merasa sastra Quraisy di bawah kualitas Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Al-Quran dapat dijadikan sebagai petunjuk, sebagaimana tertera dalam Quran Surah Al-Isra ayat 9, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Al-Quran sebagai petunjuk dalam bentuk yang pertama akidah dan kepercayaan yang harus diikuti oleh manusia. Yang kedua, akhlak yang harus dilakukan manusia dalam menjalankan kehidupan. Yang ketiga, syarat dan hukum yang harus diikuti oleh manusia, hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Ayat Al-Quran tentang pendidik. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 43-44, yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat, dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran kepadamu, agar mereka menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Ayat Al-Quran tentang peserta didik. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 170 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum faminu khairan lakum. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Nabi Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Jika kamu kufur, itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat Al-Quran tentang tujuan pendidikan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2-5, yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat.
Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat Al-Quran tentang kewajiban belajar mengajar. Dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 19-20, yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian dia mengulanginya kembali. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk. Kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sumber kedua, As-Sunnah An-Nabawiyah. Dalam konsep pendidikan, kedudukan As-Sunnah mempunyai dua manfaat, yaitu menjelaskan sistem pendidikan Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan menerangkan hal-hal rinci yang tidak terdapat di dalamnya. Yang kedua, menggariskan metode-metode pendidikan yang dapat dipraktikkan. Hadis-hadis Nabi tentang pendidikan. Materi pendidikan. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara, yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya, serta membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Quran akan berada di bawah lindungan Allah di waktu tidak ada lindungan selain lindungannya bersama para nabi dan kekasihnya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Tujuan pendidikan. Jadilah orang yang berilmu, pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sumber ketiga, Sirah dan Atsar Sahabat. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib saat itu mengalami perkembangan, sehingga sumber hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah juga digunakan Atsar. Atsar yaitu perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat. Atsar dapat dijadikan sebagai pegangan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 100 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang yang benar." Maksud kalimat dari orang yang benar pada ayat itu adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Raya'u, pemikiran manusia. Masyarakat dunia akan selalu dan akan terus mengalami perkembangan dan perubahan, baik pola pikir maupun perilakunya, organisasi dan susunan lembaganya, begitu dengan lapisan masyarakat, kekuasaan dan wewenangnya. Pendidikan sebagai salah satu institusi juga turut mengalami perubahan sesuai perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Dasar hukum yang memperbolehkan penggunaan pemikiran manusia atau rai'u adalah sebuah hadis percakapan Rasulullah SAW dengan Mu'az bin Jabal. Ketika itu Mu'az diutus di Yaman. Ijtihad ulama. Ijtihad dalam bidang pendidikan sangat penting untuk mengimbangi ijtihad dalam bidang fikih. Ijtihad dalam bidang pendidikan semakin perlu, sebagaimana dilakukan para fuqaha, sebab ajaran Islam hanya mengatur hal-hal yang pokok saja.
Ijtihad boleh dilakukan didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Amr bin As yang artinya, apabila hakim telah menentukan hukum, kemudian dia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka baginya 2 pahala. Akan tetapi, apabila ia berijtihad dan ternyata ijtihadnya salah, maka baginya 1 pahala. Maslahah mursalah dan urf. Maslahah mursalah yaitu menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan dalam naskah atas pertimbangan penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan. Penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan bisa diterima selama tidak menyalahi naskah Al-Quran ataupun As-Sunnah dan memang benar-benar membawa kemaslahatan. Urf yaitu nilai-nilai dan istiadat masyarakat. Urf juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang tertanam dalam jiwa, berupa hal-hal yang berulang kali dilakukan secara rasional menurut tabiat yang sehat. Maslahah mursalah dan urf dapat dijadikan asas pendidikan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi landasan pokok usul Al-Tarbiyah. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik berupa ucapan maupun tulisan. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.